Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai fungsi sort, filter, subtotal, dan grafik. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan data yang sudah saya download. Ini data pasien rumah sakit umum. Jadi data ini adalah sebagai data masternya ya. Nah, lalu data ini sebenarnya sudah saya copy paste ke dalam masing-masing sheet. Di sini sudah saya buat, yaitu ada sheet sort, filter, dan subtotal. Data master ini sengaja saya pisahkan dalam satu sheet untuk berjaga-jaga ya. Langsung kita masuk ke sort. Fungsi sort yang pertama harus kita pastikan adalah kita harus memblok semua tabel yang akan kita sort. Oke. Lalu kita pilih home. Nah, di sini ada sort dan filter. Nah, di sini ada pilihan antara sort A to Z atau sort Z to A. Jadi secara ascending atau descending. Jika kita pilih salah satu fungsi sort ini, maka data akan berurut secara ascending jika A to Z berdasarkan bulan. Karena bulan di sini adalah field yang paling kiri. Oke, kita coba. Oke. Tadi kita pilih sort secara ascending, jadi berdasarkan abjad dari A ke Z. Sehingga data akan berurut mulai dari bulan Februari karena hurufnya F, lalu bulan Januari. Jika kita pilih secara descending, sort Z to A, maka data akan berurut mulai dari bulan Januari dulu baru Februari. Sedangkan untuk field yang lain akan mengikuti. Lalu bagaimana jika kita ingin mengurutkan data berdasarkan bulan dan juga bagian? Maka di sini kita masuk ke sort and filter lagi, kita pilih custom sort. Oke. Di sini sudah ada. Pertama kita akan mengurutkan data berdasarkan bulan. Oke, saya dari A to Z secara ascending. Lalu kemudian kita akan mengurutkan data berdasarkan bagian. Kita klik add level, kita pilih bagian. Kalau mau yang lain juga bisa, mau berdasarkan pasien, jumlah tiket, dan total harga. Oke. Lalu di sini saya akan mengurutkan berdasarkan descending. Oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Data akan berurut. Bulannya mulai dari bulan Februari, baru Januari karena berdasarkan ascending. Lalu untuk bagiannya itu adalah THT dulu, mata, baru gigi. Lalu THT, mata, gigi. Karena tadi kita mengurutkan berdasarkan descending. Sedangkan field yang lain akan mengikuti. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mensort data berdasarkan warna cell color. Nah, di sini pada bagian THT kita akan memberi warna kuning. Lalu pada mata saya akan memberi warna biru, dan pada gigi saya akan memberi warna merah. Oke, kita blok lagi tabelnya. Kita masuk ke sort, filter, dan custom sort. Ini kita delete dulu. Lalu di sini kita bisa delete juga. Oke. Nah, di sini saya akan mensort data berdasarkan bagian, lalu cell color. Nah, di sini juga bisa menggunakan font color ya. Lalu di sini warna mana yang duluan mau kita taruh di atas. Misalnya di sini warna merah. Oke. Misalnya kita mau urut merah, biru, dan kuning. Lalu ditambah lagi, add level lagi, bagian, cell color, lalu biru. Oke. Nah, maka data akan urut berdasarkan mulai dari gigi warna merah, lalu mata warna biru, dan kemudian baru yang di bawahnya adalah THT warna kuning. Oke, jadi itu adalah fungsi sort. Jadi yang harus diperhatikan bahwa pastikan semua data itu terblok saat akan menjalankan fungsi sort.
sehingga saat kita mensort data itu dengan menggunakan satu kunci atau dua kunci, maka field-field yang lain mengikuti. Selanjutnya filter. Nah, pada fungsi filter ini kita bisa menampilkan data hanya data yang kita inginkan saja. Sama seperti pada sort, sebaiknya kita memblok semua data, lalu kita pilih menu data. Ini ada sort, filter. Nah, jadi menu sort tadi juga ada di sini ya, bisa dari data. Kita pilih filter. Nah, maka akan muncul tanda panah ke bawah seperti ini. Berarti ini fungsi filter sudah aktif dan bisa kita gunakan. Yang pertama, misalnya kita akan memfilter data untuk bulan Januari saja. Jadi saya hanya ingin data yang tampil itu bulan Januari. Oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Data yang akan tampil adalah hanya bulan Januari, sedangkan untuk bulan Februarinya itu tersembunyi. Oke, clear filter lagi. Nah, lalu misalnya lagi kita akan memfilter data berdasarkan pasien dewasa saja. Oke. Maka di sini hasilnya untuk pasien dewasa datanya adalah ada di bulan Januari ada bagian THT dan mata, dan bulan Februari ada bagian THT dan gigi. Lalu untuk cara mengembalikannya kita tinggal clear filter. Nah, bagaimana jika kita ingin misalnya memfilter data berdasarkan jumlah tiket yang lebih dari 100 tiket? Maka di sini jumlah tiket kita pilih. Lalu di sini ada number filter. Sini banyak pilihannya ya, ada equal dan not equal, greater than or equal. Nah, karena saya tadi memilih lebih dari 100, maka saya menggunakan greater than. Is greater than, lalu kita pilih 100. Oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi di sini data yang muncul adalah data dengan jumlah tiket yang lebih dari 100. Lebih dari 100, jadi tidak termasuk 100-nya ya. Kalau mau yang termasuk lebih dari sama dengan 100 juga ikut, maka yang kita pilih itu adalah yang greater than or equal to. Oke, saya pilih 100. Oke. Nah, maka di sini jumlah tiket 100 akan ikut tampil di sini. Lalu untuk mengembalikan kita bisa dengan clear filter. Oke, itu untuk fungsi filter. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi subtotal. Nah, pada fungsi subtotal ini syaratnya adalah kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Kita mau menghitung subtotal misalnya per bulan atau per bagian, per pasien, per jumlah tiket, ataupun per total harga. Yang pertama misalnya kita akan menghitung subtotal untuk total jumlah tiket dan total harga per bulan. Maka caranya adalah kita memblok datanya terlebih dahulu, lalu masuk ke menu data, dan di sini di grup menu outline ada subtotal. Baik. Oke, di sini kita pilih bagian, lalu kita pilih use functionnya, kita menggunakan sum ya, karena tadi kita memilih total. Lalu untuk add subtotal tuh kita pilih jumlah tiket dan total harga. Oke. Nah, maka di sini hasilnya adalah untuk bulan Januari total jumlah tiketnya adalah 1.725 dan total harganya adalah 38.812.500. Dan ini untuk bulan Februari. Lalu di sini juga ditampilkan grand total keseluruhannya. Bagaimana jika kita ingin menghitung jumlah rata-rata? Rata-rata jumlah tiket dan total harga misalnya berdasarkan per bagian. Oke. Jadi sebelumnya ini kita hapus dulu
yang tadi, remove all, kita kembali ke data semula. Lalu karena kita akan menghitung rata-rata berdasarkan bagian, maka di sini kita akan mengurutkan dulu datanya per bagian. Sini sort, custom sort, bagian A to Z. Oke, sekarang datanya sudah berurut berdasarkan bagian. Ya, ada gigi dulu, mata, kemudian THT. Lalu kita masuk ke fungsi subtotalnya. Data subtotal. Sini kita pilih bagian, lalu use functionnya kita menggunakan average, rata-rata. Dan di sini add subtotalnya tuh jumlah tiket dan total harga. Nah, maka di sini sudah tampil hasilnya, rata-rata jumlah tiket dan total harga untuk bagian gigi, bagian mata, dan bagian THT. Next, yang terakhir adalah membuat grafik. Nah, pada sheet grafik ini saya sudah menyediakan dua tabel. Pertama, tabel jumlah tiket atau bisa dikatakan juga jumlah pasien berdasarkan bagian gigi, mata, dan THT pada bulan Januari dan Februari. Lalu pada tabel kedua ada data mengenai jumlah pasien pada bagian gigi, mata, dan THT untuk kategori pasien anak-anak. Oke, baik, yang pertama saya akan membuat grafik untuk tabel 1. Caranya simple ya. Kita tinggal memblok data yang akan kita gunakan untuk membuat grafik. Lalu kita pilih insert. Saya akan memilih grafik yang berbentuk kolom atau grafik batang ya. Lalu saya pilih yang 3D column. Nah, maka tampilannya seperti ini. Lalu kita akan mendesain atau memformat grafik ini agar tampilannya lebih menarik dan lebih informatif. Oke, misalnya di sini kita mulai dari menu desain. Desain mungkin dari setelah kita pilih, mungkin kita mau memilih desain yang lain. Misalnya di sini saya pilih coba yang ini. Ini yang style berapa nih? 30 ya. Oh, style 34. Coba saya klik. Nah, ternyata seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya saya mau masuk ke layout. Sini saya akan mulai dari chart title. Saya akan menambahkan judul pada grafik ini. Di sini saya pilih above chart. Oke, lalu saya tambahkan misalnya judulnya jumlah pasien pada bagian gigi, mata, dan THT pada bulan Januari dan Februari. Oke, saya seperti itu ya judulnya. Lalu selanjutnya saya masuk ke axis title. Jadi axis title ini untuk penamaan garis X dan Y-nya. Oke, di sini untuk horizontal kita pilih title below axis. Nah, kita tambahkan ketik bulan. Lalu axis title lagi yang vertikal atau garis Y-nya pilih jumlah. Oke. Selanjutnya legend. Kita klik legend ini. Di sini kita bisa menentukan posisi mana kita akan meletakkan legend. Atau bahkan jika kita tidak mau menggunakan legend, maka kita bisa pilih nuan. Oke. Saya akan pilih show legend at right. Seperti ini. Selanjutnya data label. Data label kita akan menampilkan angka-angka pada diagram batangnya. Lalu selanjutnya ada akses grid lines untuk garis latarnya,
Kalau di sini yang sudah tampil adalah grid line secara horizontal. Oke, misalnya saya mau mengubah menjadi grid line secara vertikal. Lalu yang horizontal saya no-one-kan dulu, lalu vertikal saya pilih yang minor grid lines. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Lalu jika kita mau memperbesar grafik, misalnya sudah ditetapkan untuk ukurannya, maka kita bisa masuk ke format, lalu pada bagian group menu size kita bisa mengatur ukuran grafik. Misalnya di sini 10 panjangnya dan lebarnya 14. Oke, selesai. Lalu untuk tabel kedua, jumlah pasien bagian gigi, mata, dan THT untuk kategori pasien anak-anak. Sama seperti tadi, kita blok dulu datanya, lalu kita masuk ke insert, dan kali ini saya akan mencoba memilih grafik dalam bentuk line. Saya pilih yang ini. Oke. Lalu saya akan coba letakkan di sini saja dulu ya. Oke, kita mulai mendesain dan memperbaiki grafik ini agar tampak lebih menarik dan lebih informatif lagi. Pertama pada desain, misalnya saya akan memilih ini, style 30. Oke, lalu masuk ke layout, chart title, above. Oh, di sini sudah ada tampil chart title-nya. Kalau mau diubah, kita ubah ya, jumlah pasien anak-anak pada bagian gigi, mata, dan THT. Oke. Selanjutnya kita masuk ke axis title lagi. Untuk horizontalnya bagian, lalu untuk vertikalnya jumlah, legend karena di sini hanya ada satu kategori anak-anak, maka saya pilih no one. Oke, jadi legendnya sudah hilang. Lalu data label, saya pilih di sini yang above. Kemudian kalau teman-teman mau menampilkan datanya dalam bentuk tabel juga bisa. Seperti ini contohnya, saya show data tabel berada di bawah grafik. Oke, seperti itu tampilannya. Oke, terus ini show data table with legend case. Oke, tapi sepertinya kita tidak perlu menggunakan itu ya. Oke, saya akan kembalikan ke awal. Lalu selanjutnya axis dan grid line. Grid line saya mau tetap grid line-nya seperti horizontal, jadi tidak perlu lagi di format. Nah, lalu di sini untuk garisnya kita bisa perhalus dengan cara kita mengklik pada garis kurva ya. Kita garis kurvanya. Oke, lalu kita klik kanan dan format data series. Format data series yang pertama sini marker optionnya. Jadi tombol titik-titiknya itu bisa kita setting. Kalau yang tadi sudah otomatis, tapi kalau mau memilih yang lain, saya build in-nya kita aktifkan dan memilih tipe misalnya yang bulat. Lalu size-nya 10. Oke. Lanjut ke line style. Line style misalnya di sini ketebalan garisnya kita buat 2 saja ya. Oke.
Ini kalau mau jenis garisnya, mau yang garis 2 bisa, garis 1 bisa. Lalu di sini kita akan pilih smoothed line, sehingga kurvanya bentuknya tidak patah-patah ya, atau garis kurvanya lebih halus. Nah, kalau tadi seperti ini hasilnya. Kalau tadi garis kurvanya itu kaku atau patah, seperti patah. Nah, karena kita smooth line tadi, jadi garisnya berbentuk lengkungan. Lalu terakhir saya akan format juga untuk lebar grafiknya. Jadi sini 10, dan ini 14, widthnya 14. Oke. Maka jadinya seperti ini. Teman-teman juga bisa menambahkan jika ingin memberikan latar grafik berwarna juga bisa, atau yang lainnya. Lalu grafik ini juga bisa kita pindahkan ke sheet yang lain. Kita tinggal klik atau blok ya, klik, lalu untuk tabel kedua dengan kontrol klik, lalu kita kontrol X. Misalnya di sini saya akan buka sheet baru, sheet 5, lalu di sini paste. Oke. Nah, baik teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai materi sort, filter, subtotal, grafik. Semoga dapat dipahami dan silakan belajar lagi secara mandiri. Bisa menggunakan data yang ada pada video ini ataupun juga menggunakan data dari sumber yang lain. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.